Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Husain STMP sebagai dosen mata kuliah Sistem Mikrokontroler. Perkenalkan, saya Tony Direja dengan NIM 235520111083 di Universitas Teknologi Bandung akan mempresentasikan proyek besar UAS Sistem Mikrokontroler dengan judul pengontrol suhu dan kelembaban rumah kaca otomatis. Adapun latar belakang dari proyek ini adalah rumah kaca merupakan lingkungan budidaya tanaman yang memerlukan pengendalian suhu dan kelembaban agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Pemantauan secara manual kurang efisien dan berisiko terlambat dalam mengetahui perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring berbasis Internet of Things atau IoT yang mampu memantau kondisi rumah kaca secara real time. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah sistem monitoring berbasis Internet of Things atau IoT dengan memanfaatkan ESP32, sensor DHT22, dan ThingSpeak. Tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem monitoring rumah kaca menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler, mengirim data ke ThingSpeak menggunakan HTTP, memberikan status normal, warning, dan bahaya. Komponen utama dalam proyek ini yaitu bisa dilihat dalam gambar di samping ini, di mana komponennya itu ada ESP32 sebagai mikrokontroler utama, DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembaban, LED hijau indikator kondisi normal, LED biru sebagai simulasi kipas, LED kuning sebagai indikator kelembaban rendah, buzzer sebagai alarm peringatan, ThingSpeak, dashboard IoT, dan Wi-Fi sebagai koneksi internet. Saya tampilkan diagram blok sebagai diagram blok sistem monitoring rumah kaca berbasis IoT, di mana di situ ada DHT22, ESP32, 3 LED, buzzer, Wi-Fi, dan ThingSpeak. Diagram blok ini menunjukkan hubungan antar komponen pada sistem, di mana sensor DHT22 membaca suhu dan kelembaban lingkungan. Kemudian data dikirim ke ESP32 untuk diproses, di mana prosesnya itu ada membaca data sensor, mengolah data, menentukan status kondisi, mengirim data ke ThingSpeak, dan mengontrol aktuator. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, ESP32 mengaktifkan LED dan buzzer sesuai kondisi yang terdeteksi. Selain itu, ESP32 juga mengirimkan data melalui jaringan Wi-Fi ke ThingSpeak sehingga pengguna dapat memantau kondisi rumah kaca secara real time. Cara kerja ini dimulai juga ketika ESP32 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi. Setelah koneksi berhasil, sensor DHT22 membaca nilai suhu dan kelembaban udara di dalam rumah kaca. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai batas yang telah ditentukan dalam program, yaitu suhu maksimal 30 derajat Celcius dan kelembaban minimal 60%. Pada kondisi normal, LED hijau menyala sebagai indikator bahwa kondisi lingkungan masih ideal. Apabila hanya salah satu parameter melewati batas, maka sistem memberikan status warning jika suhu terlalu tinggi. LED biru dan buzzer akan aktif. Sedangkan jika keterlambatan terlalu rendah, LED kuning akan menyala sebagai indikator peringatan. Jika suhu melebihi 30 derajat Celcius dan kelembaban berada di bawah 60% secara bersamaan, maka sistem mendatangkan bahwa status bahaya. Pada kondisi ini, LED berwarna biru.
LED kuning dan buzzer aktif secara bersamaan sebagai tanda bahwa kondisi memerlukan perhatian segera. Selanjutnya ada logika sistem. Di tabel ini ada suhu, kelembaban, dan status. Jadi seandainya suhunya adalah 24-30 derajat Celcius, di mana kelembaban mempunyai 60-80%, maka statusnya normal, dikatakan normal. Tetapi jika suhunya melebihi 30 derajat Celcius, di antara 31-35 derajat Celcius, dan kelembabannya melebihi 60%, maka statusnya warning. Begitu juga kalau misalkan suhunya 24-30 derajat Celcius tetapi kelembabannya di bawah 60%, misalkan di angka 50-59%, maka statusnya warning juga. Tetapi kalau di atas 35 derajat Celcius, berapapun kelembaban, itu bahaya. Jadi berapapun suhu, kalau melebihi 50 derajat Celcius, itu bahaya juga kelembabannya. Untuk suhu itu ditandai dengan menyalanya biru. Kalau suhunya tinggi, itu yang menyala itu biru. Tapi kalau yang bermasalah kelembaban, maka yang menyala itu kuning. Jadi kalau misalkan ada masalah di suhunya tinggi dan kelembabannya kurang, maka itu akan menyala yaitu biru dan kuning. Itu pertanda bahaya. Bahayanya itu dua, yaitu suhu dan kelembaban. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan atau mempraktekkan bagaimana cara kerja dari sistem ini dengan dibantu pendukung pakai aplikasi Walkme dan terhubung ke ThingSpeak. Inilah aplikasi Walkme. Kita matikan dulu, jalankan lagi. Coba kita terhubung. Oh, bahaya. Kita idealkan lagi. Ini berapa bahaya? Suhu di atas 76, kelembaban berkurang, ini bahaya sekali. Lampunya juga terlihat. Ini suhu diibaratkan dengan LED menyala biru, sedangkan kelembaban kurang dari 60%, itu kan dengan LED bertanda kuning. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu yang namanya ThingSpeak. Jadi dari Walkme, mengapa muncul ke ThingSpeak di sini menghubungkan WiFi? WiFi berhasil dengan IP address 10.10.0.2 mengirim ke ThingSpeak. Nah, ini ada HTTP-nya, ada responnya. Kita lihat ThingSpeak. Nah, di sini. Inilah ThingSpeak dengan monitor rumah kaca. Di fieldnya suhu, kelembaban, dan field 3 adalah status kondisi. Sebagaimana yang diketahui bahwa tadi statusnya itu ada normal, warning, dan bahaya. Coba kita masuk dulu ke di angka yang normal, yaitu 24-30 ya, angka normal. Kelembabannya di angka 60. Baik. Coba lihat. Hijau, warna berubah menjadi hijau karena statusnya 25,6, kelembaban 68, suhunya normal, LED-nya berwarna hijau. Itu menandakan bahwa
suhu dan kelembaban normal. Jadi warnanya hijau. Bila seandainya suhunya melebihi angka 30 di ambang batas, kita coba ke 40. Nah, kita hubungkan. Coba kita lihat, lampu LED biru berwarna menyala. Itu menandakan bahwa suhu melebihi ambang batas. Suhu 40,50 derajat Celcius, kelembaban 68. Jadi suhunya naik, tapi kelembabannya di bawah di ideal, sehingga menandakan warning. Coba kalau dia dinaikkan, kelembabannya berkurang, berarti suhu di ambang batas menyala. Sedangkan lampu kuning itu kurang dari kelembabannya. Coba lihat. Nah, bertanda bahaya. Suhu lampu LED menyala, tanda bahaya. Kelembaban kurang dari 60%, 56, kuning menyala, itu juga tanda bahaya. Berarti ini menandakan bahwa suhu dan kelembaban merupakan tanda bahaya. Tapi kalau suhunya 10, nah ini masih warning. Ya, LED biru masih warning. Mungkin sampai di sini implementasi dari cara kerja sistem proyek ini. Kita kembali lagi ke presentasi. Jadi hasil implementasi dan praktek dari proses proyek tersebut, setelah dipraktekkan ternyata ada beberapa hasil dari pengujian. Di antaranya bahwa untuk skenario pengujian, yaitu ISP32 terhubung ke WiFi, hasil yang diharapkan berhasil terkoneksi dengan hasil akhir berhasil. Terus lagi ada skenario pengujian di mana sensor membaca suhu dan kelembaban, nilai tampil di serial monitor berhasil. Yang ketiga, untuk melihat kondisi normal, LED hijau menyala dan statusnya berhasil. Untuk suhu lebih dari 30 derajat Celcius yang menyatakan adalah warning, maka LED biru menyala dan buzzer aktif, maka berhasil. Terus yang kelima, untuk kelembaban yang kurang dari 60% itu menandakan warning, di mana tandanya adalah LED kuning menyala, itu juga berhasil. Terus lagi skenario pengujian bahaya, di mana yang suhunya melebihi 30 derajat Celcius dan kelembaban kurang dari 60%, maka otomatis LED biru dan LED kuning dan buzzer aktif menyala, sehingga berhasil. Untuk pengiriman data ke ThinkSpeak, data tampil pada grafik, itu juga berhasil. Nah, ini graf. Kita lihat, bisa dilihat di grafik monitor ThinkSpeak ini, P1 normal, P2 suhu, ini P3 sebagai kelembaban. Ini statiknya, grafiknya. Nah, untuk terakhir yaitu kesimpulan bahwa ISP32 berhasil mengendalikan sistem monitoring rumah kaca. Sensor DHT222 mampu membaca suhu dan kelembaban. Data berhasil dikirim ke ThinkSpeak menggunakan HTTP.
dan sistem mampu memberikan status normal, warning, dan bahaya sesuai kondisi lingkungan. Itulah presentasi dari saya sebagai memenuhi UAS ujian akhir semester di mata kuliah sistem mikrokontroler. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.